kenapa sih selama ini kita harus malu untuk memulai bisnis dari nol? Kenapa kita pengennya orang lihat kita bisnisnya udah langsung sukses, udah langsung kalau di Instagram followersnya banyak. Padahal yang kita nggak tahu orang-orang itu mungkin juga mulainya dari nol gitu. Mulainya dari ya jualan di pasar mungkin yang kita nggak lihat. Tiba-tiba sekarang dia udah punya brand gede gitu. Jadi jangan pernah malu untuk mulai dari nol selama pekerjaan itu semuanya halal. Sobat YBHK, jumpa lagi dalam acara kesayangan kita, Sukses Bersama YBHK. Saya Rudi dari Viani. Kali ini mau mengangkat tema inovasi dan kerjasama. Tentu saya tidak sendirian, karena di sini telah hadir di hadapan kita seorang narasumber muda. Saya katakan narasumber muda karena dulu siswa kami di Viani. Dan saya akan memperkenalkan narasumber kita, tetapi sebelumnya sebaiknya kita lepas masker ya, karena kita sudah jalani booster dan juga jalani prokes dan juga kita jaga jarak. Silakan lepas masker dulu. Nah, ini udah lebih lega untuk bicara. Oke, silakan memperkenalkan diri ya. Oke, ya silakan. Halo Sobat YBHK, nama saya Jennifer Kencana. Saya alumni SD, SMP, dan SMA Viani. Saya lulus tahun 2014 dari SMA Viani. Lalu kegiatan saat ini saya sekarang lagi merintis usaha kecil-kecilan di bidang bakery gitu. Jadi jual kue-kue dan dessert gitu. Oke, cukup dulu. Oke, sudah memperkenalkan diri dan juga tadi sudah menyebut apa yang dibuat. Dan itulah yang mau kita angkat dari tema inovasi dan kerjasama. Oke, dilanjutkan aja ya ceritanya. Tadi sudah disebut ada bisnis bakery. Boleh diceritakan itu sejak kapan itu tertarik mulai dengan itu dan kenapa milihnya bidang itu? Silakan Jen. Ya. Jadi saya sekarang lagi menggeluti bisnis namanya The Mamas brandnya. Jadi itu kayak jual dessert sehat dan kue-kue sehat gitu. Kurang lebih hampir semua produknya terbuat dari gandum dan pokoknya ingredientsnya semua yang sehat. Jadi anak kecil sampai orang dewasa semuanya bisa makan. Gitu. Pertama kali saya jualan itu sebenarnya waktu saya SMP, tapi dulu itu untuk kegiatan OSIS di sekolah. Yang baru benar-benar jualan untuk diri saya sendiri itu mulai dari SMA, tapi dulu belum ada brandingnya. Jadi dulu masih ke teman-teman aja gitu. Terus kuliah juga masih cuma sekitar teman-teman aja. Terus baru mulai diseriusin banget itu sejak saya lulus kuliah. Sejak lulus kuliah tahun? Tahun 2018. Berarti kira-kira sudah 2 tahunan. Iya, tapi waktu itu udah mulai diseriusin, tapi saya sambil kerja yang lain juga. Dulu saya ngantor, jadi kadang Senin sampai Jumat saya ngantor, hari Sabtunya baru bikin-bikin kue gitu. Jadi dulu lumayan padat. Nah, baru tahun 2021 saya akhirnya memutuskan untuk ya udah deh kita bisnis aja seriusin gitu, karena saya ngelihat kayaknya ini peluangnya besar banget gitu. 2021 serius geluti bidang ini saja, tidak kerja lain lagi ya? Iya, baru September 2021. Oke, September 2021. Jadi baru 6 bulan. Oke. The Mamas namanya sangat bisa akrab di telinga ya, nama yang anak gampang didengar. Tadi disebut produknya dari gandum. Kenapa milih gandum? Karena sebenarnya saya itu kurang suka ngemil ya. Saya kurang suka kue, dessert gitu saya kurang suka karena saya nggak terlalu suka manis. Dan kadang ya kita tahu pasti kebanyakan dessert itu kan terbuatnya ya pasti dari gula lagi. Makanya bahan-bahan yang kayaknya kurang ramah di tubuh kita gitu. Jadi akhirnya saya mengambil kesempatan di saat orang-orang lagi bikin dessert yang mungkin digula segala macam itu, saya ngambil kesempatan di gandum, dimana orang ketika ngelihat produk saya pasti produk saya jadi punya value lebih gitu dibanding produk yang lain gitu. Gandum itu berarti tanpa gula atau
apa low gula gitu atau gimana? Low sugar. Saya ada beberapa produk yang low sugar, Low ada sugar. yang pakainya brown sugar, ada yang coconut sugar, jadi nggak pure gula biasa gitu. Dan itu paling jumlahnya juga sedikit banget gitu. Oke, ini bakery. Ada beberapa jenis. Tadi katanya mencakup dari anak kecil juga bisa sampai orang dewasa. Boleh disebut barangkali sudah ada berapa jenisnya? Kalau variannya? sekarang untuk total produknya kurang lebih 4 sampai 5 produk gitu. Oke, 4 sampai 5 produk ya. Tapi yang benar-benar utamanya dari The Mamas itu namanya Romkugler Rumbles. Kayak orang-orang pasti waktu kecil udah pernah makan gitu, karena itu kan snack-snack jadul ya Pak. Kayak mungkin soalnya beberapa customer saya juga pertama kali beli, mereka tanggapannya langsung, aduh kalau makan ini jadi ingat dulu nenek saya bikinin kayak gitu. Itu semacam apa? Yang namanya saya juga kurang hafal tadi, coba disebut namanya ulang. Sebenarnya ini namanya kalau nggak salah dari Belanda gitu, Romkugler Rumbles. Jadi itu saya buat dari gandum, dari rolled oat, lalu dicampurin ada beberapa bumbu-bumbu rahasia, dan yang pastinya nggak pakai gula. Tidak pakai gula. Jadi itu produk utama saya yang dari pertama kali saya buat The Mamas sampai sekarang masih nomor satunya deh. Produk andalannya ya. Iya. Oke, baik. Tadi sudah dikasih tahu bahwa sejak SMP malah sudah merintis usaha ini ya, menarik sekali. Apa ada beberapa hal apa yang dari sekolah atau secara pribadi? Tapi saya tanya mungkin nilai-nilai apa dari sekolah, dari Vianney misalnya yang mendorong Jennifer sendiri untuk memulai usaha ini, atau usaha apa namanya semacam motivasi awalnya begitu. Kalau saya boleh flashback sedikit, waktu SMP itu saya agak lupa untuk acara apa persisnya, tapi dulu saya aktif di OSIS dan pada saat itu kita harus mencari dana untuk acara itu. Jadi awalnya sesimpel itu, cuma dari kegiatan sekolah, terus kita perlu cari dana, dan kebetulan waktu itu saya salah satu orang yang bertanggung jawab di OSIS untuk acara itu dan pencarian dana itu. Jadi waktu itu bersama beberapa teman-teman dari OSIS dan pembina-pembina OSIS juga kita akhirnya berpikir gitu, apa yang bisa kita jual ya, maksudnya yang mungkin gampang bisa kita buat, bisa kita jual ke teman-teman gitu. Dan akhirnya waktu itu kita ada jual beberapa makanan dan si Rumbles ini. Jadi dulu pertama kali saya bikin itu saya juga diajarin sama teman saya di OSIS gitu. Jadi pertama kali belajar untuk jualan untuk cari dana OSIS, terus kemudian berlanjut terus sampai sekarang. Tapi kalau ditanya tentang nilai apa yang saya dapat dulu, itu menurut saya belajar banyak banget justru ketika SMP itu di OSIS. Mungkin kalau dulu saya nggak belajar banyak di OSIS tentang gimana cara kita menjual produk, kita membuat produk baru yang orang mungkin belum kepikir, sampai sekarang saya nggak akan jualan produk ini gitu. Wah, sangat menarik. Iya. Karena tadi justru karena keaktifan di OSIS dan di masa SMP dan didorong oleh situasi bahwa OSIS harus menjual sesuatu untuk mendapatkan dana, lalu Jennifer pun belajar dari teman di OSIS untuk membuat produk andalan yang sampai hari ini dijual ya, dijadikan produk andalan The Mamas. Sangat inspiratif. Jadi sobat-sobat JBHK, adik-adik atau teman-teman siswa, ini pelajaran yang sangat baik ya, pelajaran yang sangat menarik. Oke, kita lanjut ya. Jennifer juga dikenal aktif di musik ya, mulai dari kursus sendiri, kemudian kita aktivitas musik di sekolah, pentas, lomba, kemudian juga aktivitas di gereja dengan kakak juniornya saya tahu itu. Apa kegiatan itu juga bermanfaat untuk usaha atau bisnis Jen sekarang? Oke, kalau bermanfaat secara langsung, sebenarnya saya mungkin bisa bilang nggak secara langsung ya Pak, tapi karena saya dulu sudah aktif di beberapa kegiatan musik di gereja, di sekolah, dan sampai kuliah pun. Jadi pertama kali saya mau membuat bisnis ini, at least saya udah punya pasar gitu Pak. Udah punya pasar pertama gitu, jadi nggak benar-benar kayak jualan nol gitu. Jadi at least pertama kali marketingnya lewat teman-teman gitu. Jadi keuntungannya, manfaatnya itu sih dari punya
teman-teman banyak waktu bermusik, pas saya bikin bisnis bisa bermanfaat juga gitu. Oke, teman-teman di musik menjadi teman-teman untuk juga dijadikan bukan partner tetapi teman untuk sebagai pembeli mungkin gitu ya, pembeli pertama sebelum orang lainnya. Bagus juga gagasannya. Baik, dalam menggeluti bisnis ini, tadi memang sudah ceritakan bahwa itu dimulai dari mana kemudian jalan itu. Tapi saya mau tanya, apakah sekarang masih jalani sendiri atau sudah ada tim di dalam itu? Kemudian penjualannya bagaimana? Masih penjualan antar toko atau bagaimana dibuat? Silakan diceritakan ya. Kalau untuk penjualannya itu sampai sekarang saya masih sendiri. Untuk The Mamasnya sendiri itu benar-benar brand saya sendiri, dan dari mulai sampai sekarang saya masih aktifnya tuh sendiri gitu. Tapi, pengerjaannya sendiri. Okay. Tapi untuk beberapa produk saya ada mungkin bisa dibilang kolaborasi gitu sama ada partner saya. Tapi nggak untuk semua produk ya Pak. Oh, ada kerjasama dengan partner. Jadi untuk beberapa produk saya kolaborasi dengan partner. Ya tukar pikiran apa yang saya maunya bikin dessert sehat, terus dia maunya apa, terus kita gabungin jadi satu. Jadi ada salah satu produk di The Mamas itu salah satunya hasil kolaborasi. Hasil kolaborasi dengan teman ya, lalu dijadikan produk bersama untuk usaha The Mamas ya gitu ya. Oke, bagus. Penjualan lewat jaringan atau bagaimana? Untuk penjualannya dari awal sampai sekarang sih masih online. Karena kan mungkin pandemi juga, jadi agak sulit ya kalau mau jual di toko gitu. Kayaknya langsung, sekarang masih belum ramai, dan sekarang kan lagi boomingnya online Pak. Semua orang kayaknya gampang banget gitu untuk melihat di platform sosial media, di e-commerce gitu. Jadi saya ngambil kesempatan dari situ gitu. Yang orang bisa di rumah lagi santai, tiba-tiba lihat handphone, oh ini kayaknya jajanan masa kecil saya nih. Ada The Mamas. Iya, tiba-tiba muncul. Oke. Bagus sekali idenya. Oke. Tentu saja menjalani usaha ini ada aja berbagai tantangan ya. Bisa diceritakan juga ke Sobat YBHK apa saja tantangan dan bagaimana menghadapi ya? Silakan. Kalau tantangan sih pastinya semua orang yang membangun bisnis dari awal pasti banyak banget tantangannya ya Pak. Terutama tantangan dari diri saya sendiri. Kalau boleh saya urutin gitu ya tantangannya. Yang pertama pasti dari diri saya sendiri, karena sebelumnya saya ngantor. Gitu, yang ya kita tahu kalau misalnya kita biasanya orang kantoran, terus biasanya kerjanya ya bisa dibilang enak karena ngerjain hal yang sama setiap hari. Maksudnya kita nggak perlu berpikir terlalu jauh gitu ya. Dan dengan pekerjaan itu kita pasti dapat gaji yang pasti gitu di setiap tanggal tertentu gitu. Sedangkan kalau bisnis itu kan kita mulainya dari merangkak banget kan, bener-bener dari nol gitu. Bahkan mungkin kayak saya tadinya saya ngantor karena mau ngumpulin modal untuk bisnis sendiri gitu. Jadi yang pasti awalnya tantangannya ketika awal-awal pertama kali bikin The Mamas dan gak gajian lagi dari kantor, itu tantangan banget Pak, karena tadinya kan pasti kita dapat gaji pasti udah enak gitu. Tiba-tiba pas jalanin The Mamas, tantangan pertamanya aduh kok pertama kali nggak segini ya gitu, maksudnya kok pendapatannya nggak kayak waktu itu ya gitu. Jadi tantangan pertamanya. Terus tantangan selanjutnya adalah ya kita semua tahu sekarang lagi pandemi, jadi akan susah banget gitu untuk mau berpikir jauh banget ke depan, karena kita belum bisa prediksi apa yang terjadi beberapa bulan lagi di tahun depan, apakah pandemi ini udah selesai atau belum gitu. Tapi untuk tantangan pandemi itu ya kayak yang tadi saya bilang, mungkin cara paling cepat untuk menangkalnya adalah dengan jualan di e-commerce dan social media. Gitu. Oh, menarik ini. Tantangan pertama justru datang dari diri sendiri ya. Dan saya tangkap tadi sepertinya melepaskan zona nyaman atau keluar dari zona nyaman itu yang mungkin sangat menantang diri sendiri, dan terkejut ketika benar-benar keluar dan memulai dari nol. Memulai dari nol itu tantangan paling besar ya. Ada tantangan lain di dalam mungkin mengelola produk atau penjualan atau apa? Tantangan lanjutannya? Kalau penjualan produk sih puji Tuhan mungkin kalau dibilang tantangan ya tantangan standar aja sih Pak. Gimana caranya kita terus-terusan berpikir untuk bikin produk baru atau mungkin rasa baru, varian baru gitu. Tapi kalau misalnya untuk produknya sendiri sih sebenarnya
tantangannya lebih minim lah dibanding tantangan yang tadi saya bilang pandemi terus baru keluar kantor gitu. Oh, justru itu tantangan lebih besar. Iya, Oke, baik. Saya lanjut aja karena tadi udah disebut juga produk-produk baru, berarti ini juga kita masuk ke langkah berikut atau pertanyaan berikut itu. Saya ingin bertanya tentang inovasi. Jadi apa yang dibuat selama ini untuk mempertahankan juga mengembangkan bisnis ini ya? Silakan tentang inovasi. Oke, inovasinya sih yang pasti sebenarnya kalau dibilang inovasi, bener-bener inovasi kayak produk saya itu kan sebenarnya udah ada dari zaman dulu Pak. Cuma orang-orang kan belum mungkin orang-orang belum aware bahwa produk ini bisa loh dibisnisin gitu. Jadi mungkin pikiran inovasi saya bukannya bikin produk baru, tapi membuat produk yang lama yang orang-orang gak kepikir itu saya yang pikirin gitu. Jadi mungkin lebih inovasinya lebih ke situ. Oke, membuat sesuatu yang lama tapi mungkin dengan cara baru atau dengan pemasaran yang baru barangkali ya. Karena selama ini barangkali kalau disebut dari kuenya ada mungkin di pasar tradisional atau mungkin dari zaman kakek nenek kita. Tapi sekarang justru dibuat oleh anak muda dan dipasarkan secara modern lewat e-commerce ya, network dan sebagainya. Bagus. Kita lanjut. Ada target tertentu nggak, misalnya berapa tahun akan seperti apa, lalu Jennifer melihat peluang bisnis ini ke depan seperti apa? Silakan. Kalau target yang paling dekat mungkin rencananya ya Pak, kalau pandemi ini segera berakhir, maunya sih targetnya 2023 mungkin saya bisa buka offline store pertama untuk The Mamas gitu. Ya mungkin nggak yang langsung besar, tapi ya mulailah dari yang kecil-kecil dulu gitu. At least saya ada nih presence-nya The Mamas di bakery Indonesia gitu. Sebenarnya target yang paling dekat itu sih Pak. 2023 semoga sudah ada offline store pertama The Mamas. Amin. Kita dukung, kita doakan juga. Baik, semangat ya. Peluang ke depan tentu saja masih sangat terbuka menurut Jen? Iya, menurut saya peluangnya sekarang justru semakin terbuka karena medianya semakin banyak Pak untuk jualan. Semakin terbuka karena media semakin terbuka, medianya semakin banyak. Kita bisa jualan dari rumah. Kayak sekarang saya kan jualannya online, jadi nggak perlu, ibaratnya kita modalnya nggak perlu kayak orang di zaman dulu yang harus bangun toko segala macam. Medianya udah semakin banyak dan produknya juga masih jarang produk saya. Jadinya saya melihat ini peluang yang luar biasa bagus ke depan. Karena sekarang kan lagi boomingnya mungkin cookies, brownies gitu, sedangkan tiba-tiba saya muncul dengan Rumbles, dengan snack yang sehat-sehat gitu. Dan sekarang kan pandemi orang nyari semua yang sehat ya. Jadi saya juga ngambil kesempatannya di situ. Orang sekarang kalau mau beli dessert, nggak mau yang gula, nggak mau yang bahaya buat tubuh gitu. Jadi peluangnya besar banget menurut saya. Peluang besar karena dessert sehat orang butuh, dan saya kira masyarakat Indonesia makin sadar akan kesehatan, apalagi dengan pandemi seperti ini ya. Oke, baik. Tentu saja dalam menjalani usaha ada aja masa-masa sulit, mungkin semangat mengendur atau mungkin hampir putus asa, barangkali situasi seperti itu. Ada tidak tokoh semacam tokoh idola atau tokoh penyemangat, pemberi spirit ya supaya terus berusaha? Ada orang itu dan bisa disebutkan? Ada sih Pak. Aduh, tapi saya malu deh kalau nyebutnya. Soalnya kayak role model saya tuh, saya jujur nggak pernah punya role model yang kayak orang terkenal gitu, saya nggak pernah Pak. Tapi saya juga baru menyadari bahwa role model saya ini orang terdekat saya gitu. Itu suami saya sendiri gitu. Oh, suami. Oke, baik, bagus. Iya, karena dia kan bisnis juga dan dia lebih awal mulai bisnis daripada saya, jauh lah. Saya kan baru mulainya benar-benar 2021. Dia udah dari sebelum ketemu saya dia udah start bisnis gitu. Dan awal mula dia bisnis itu bener-bener saya jadi agak cerita, nggak apa-apa ya Pak? Oh ya, boleh cerita sedikit kan? Pokoknya dia memulainya bener-bener dari nol banget tanpa bantuan siapapun, dan bahkan titik terendah dia pernah tinggal di rekening tinggal 7.000 rupiah. Kayak saya aja kalau bayangin, saya nggak bisa bayangin kalau di rekening saya cuma tinggal 7.000 gitu kan. Terus sampai dulu dia bener-bener merangkak dari bawah. Dia sampai karena perlu uang untuk modalin bisnisnya, dia sampai kayak ini Pak, yang di mall-mall gitu, bagiin flyer apartemen gitu, sales apartemen. Dan menurut saya itu hebat banget karena
di saat-saat terpuruknya di mana dia butuh modal untuk buktiin bahwa saya bisa loh bangun bisnis ini, dia benar-benar mencari semuanya sendiri dan dia nggak malu gitu Pak. Dan menurut saya itu penting banget untuk sahabat-sahabat YBHK mungkin yang pengen bikin bisnis gitu ya, mulai dari awal tuh jangan pernah malu untuk mulai dari nol. Selama itu masih halal ya, selama pekerjaan masih halal, mau itu mungkin jadi sales di mall atau apa, itu semua bisa dilakuin gitu kalau misalnya emang kita punya tekad yang kuat untuk membangun bisnis ini gitu. Sampai akhirnya dia berhasil. Saya benar-benar menjadikan itu pacuan banget Pak buat saya. Karena kalau saya disuruh jadi dia, kayaknya kan kita suka malu ya Pak pasti kalau di mall, apalagi kalau ketemu temen, aduh masa saya jadi sales nawarin ini apartemen gitu. Cuma setelah saya dengar cerita dia, saya benar-benar langsung tersadar gitu, kayak kenapa sih selama ini kita harus malu untuk memulai bisnis dari nol? Kenapa kita pengennya orang lihat kita bisnisnya udah langsung sukses, udah langsung kalau di Instagram followersnya banyak, padahal yang kita nggak tahu orang-orang itu mungkin juga mulainya dari nol gitu, mulainya dari ya jualan di pasar mungkin yang kita nggak lihat, tiba-tiba sekarang dia udah punya brand gede gitu. Jadi jangan pernah malu untuk mulai dari nol selama pekerjaan itu semuanya halal. Saya jadi tertarik sekali karena di awal Jennifer agak malu mau menyebut ternyata suami sendiri yang menjadi tokoh atau figur yang sangat mendukung dan memberi inspirasi karena pengalaman suami ya, pengalaman nyata ketika berbisnis dan pernah terpuruk di titik terendah sampai dengan sisa uang hanya 7.000 di rekening dan coba berusaha dengan macam-macam cara dan tidak malu untuk mencari modal. Betul. Itu poinnya. Jangan pernah malu, itu luar biasa. Saya tadi malu cerita soalnya malu kalau suami saya nonton Pak. Oh jangan, tidak usah. Dan bilang saja justru itu kami berterima kasih karena itu pengalaman berharga. Benar. Soalnya dia nggak pernah tahu kalau role model saya tuh dia gitu. Saya nggak pernah sebut. Belum pernah disebut. Nanti tolong disebut, diceritakan atau disuruh nonton sehingga tahu ya. Terima kasih. Nanti sampaikan terima kasih untuk suaminya karena membawa inspirasi untuk kami juga, untuk sobat YBHK juga ya. Baik. Mungkin ada pesan Jennifer untuk generasi muda, khususnya para siswa sobat YBHK muda tentang inovasi dan juga kerjasama kira-kira. Silakan. Mungkin untuk sobat-sobat YBHK seperti yang tadi saya udah sering sebutin gitu ya, jangan pernah malu untuk memulai. Inovasi itu menurut saya mulainya dari diri sendiri, karena kan inovasi itu kita membuat sesuatu yang baru lah ya ibaratnya. Kalau inovasi kan arti secara gamblangnya begitu. Nah menurut saya inovasi itu mulai dari diri kita sendiri. Kalau misalnya sekarang kita masih malas, sekarang kita masih malas ikut kegiatan ini, malas belajar, malas ikut OSIS kayak gitu. Ya mulailah inovasi itu dari diri kalian sendiri. Sekarang kan 2022 ya. Berarti saya itu SMP 2010 lah, 2010 kira-kira. 2011 ya. Artinya 12 tahun yang lalu. Bayangin kalau 12 tahun yang lalu saya males dan saya nggak berinovasi atas diri saya sendiri, sekarang saya nggak ada di sini dan jualan gitu. Mungkin sekarang saya masih nggak tahu ada di mana menjalani kegiatan apa, saya juga nggak tahu. Tapi ya kuncinya itu, jangan pernah malas untuk berinovasi pertama di diri sendiri gitu. Karena kalau di diri kita sendiri udah mau berinovasi, menimbulkan sifat baik yang baru, itu pasti kedepannya pasti akan bagus gitu. Asal inovasi dimulai dari diri sendiri. Kemudian kalau udah dari diri sendiri, diri sendiri itu akan disupport dengan lingkungan yang mendukung, lingkungan yang baik. Nah, mencari lingkungan yang baik adalah kita harus sering kerjasama sama orang. Kalau dari sekolah mungkin paling gampang kan dari OSIS. Ya tadi saya jualan pertama kali dari OSIS, diajarin temen di OSIS. Jadi kerjasama itu penting banget dan dimulai dari sekolah, karena di sekolah itu pikiran anak-anak sekolah kan belum banyak ya Pak. Masih ya cuma seputar belajar, OSIS gitu. Jadi kayaknya untuk memulai belajar kerjasama pertama kali itu gampang banget untuk belajar di sekolah gitu. Karena nanti ketika kita kuliah atau kerjasamanya tuh akan lebih susah, karena ya pasti lebih menantang ya kehidupan. Sebenarnya kan hidup itu baru benar-benar mulai ketika kita bekerja ya Pak, orang ya, benar-benar. Jadi selagi sekarang di sekolah masih bisa belajar dari yang kecil-kecil dulu, belajar kerjasama di OSIS, belajar untuk berinovasi, mungkin bikin barang-barang kecil-kecilan, mungkin yang kelihatan remeh, tapi ya dulu mungkin Rumbles itu terlihat remeh gitu sama orang-orang, tapi ternyata sekarang saya bisa membranding Rumbles itu jadi sesuatu yang baru, yang
dessert baru yang gak kalah sama dessert-dessert yang udah ada gitu. Dessert baru, oke, baik. Sobat YBHK, saya sepertinya mau meralat pernyataan saya tadi sendiri. Saya menyebut di awal ini narasumber muda karena saya bilang ini dulu siswa kami di Vianney. Tapi ternyata dari pengalamannya bukan lagi narasumber muda ini. Karena tadi dijelaskan dari SMP sudah mencoba merintis sebenarnya usaha ini dari pengalaman yang tidak terduga di SMP ya. Kira-kira 12 tahun lalu. Jadi 12 tahun merintis sampai ini dan sekarang sudah jadi merek sendiri. Itu bukan saya katakan lagi tidak pantas saya sebut tadi narasumber muda. Ini sudah narasumber senior walaupun usianya muda ya. Baik, Jennifer. Baik, Sobat YBHK, kita udah selesai dan saya boleh menyimpulkan beberapa hal. Kita ternyata lebih-lebih siswa YBHK bisa menemukan peluang justru di sekolah. Jadi jangan dianggap remeh. Mungkin di kegiatan OSIS yang kita tidak duga atau kegiatan kebersamaan kita di sekolah, dari situ bisa muncul ide, bisa dari teman kita yang memberi ide untuk kita membuat sesuatu dan ternyata itu jadi peluang usaha. Kemudian kalau itu terus dirintis, terus saja dilanjutkan, diulang, akan menjadi sebuah usaha yang memang nyata. Dan saya kutip tadi pernyataan Jennifer, jangan pernah malu untuk memulai usaha dari nol. Jangan pernah malas untuk memulai usaha dari nol. Karena itu pasti akan jadi sesuatu yang berharga. Kalau kita memulai sesuatu tanpa rasa malu, kita mulai saja, tentu saja ada hasil yang akan kita capai atau kita gapai. Baik, Sobat YBHK, kita sudah selesai dengan podcast kita dalam episode ke-27. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita beri salam untuk Sobat YBHK dan jangan lupa untuk subscribe podcast kita supaya tetap terus jalan dan kita terus bersemangat. Tetap sehat, sampai jumpa pada edisi berikutnya.